Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Reproduksi Ternak. Saat ini kita sudah berada pada tahap praktikum 3 dengan materi pengenalan struktur anatomi ovarium. Secara umum, di dalam ovarium terjadi dua proses. Yang pertama adalah folikologenesis dan yang kedua adalah oogenesis. Folikologenesis adalah proses perkembangan folikel, sedangkan oogenesis merupakan proses perkembangan oosit menjadi ovum. Yang pertama, pada dasarnya ternak betina ataupun wanita itu sudah memiliki folikel primordial di dalam ovariumnya sejak ia masih berada di dalam kandungan dan masih dalam bentuk janin. Di dalam folikel primordial itu terdapat oosit yang dikelilingi satu lapis sel granulosa. Pada dasarnya, oosit yang berada di dalam folikel primordial tadi itu berupa oogonium. Oogonium ini kemudian akan mengalami pembelahan mitosis menjadi oosit primer. Oosit primer ini akan menjadi inaktif atau dia tidak berfungsi selama betina atau wanita itu belum mengalami dewasa kelamin. Setelah ternak betina atau wanita mengalami dewasa kelamin, maka folikelnya akan berkembang dari folikel primordial menjadi folikel preantrum atau folikel primer. Folikel preantrum atau folikel primer ini ditandai dengan sudah terlihat jelasnya zona pellucida yang mengelilingi oosit dan juga sel granulosanya sudah lebih dari satu lapis. Kemudian, folikel preantrum ini akan terus berkembang menjadi folikel antrum atau folikel sekunder. Selanjutnya, folikel preantrum ini akan berkembang menjadi folikel antrum. Folikel antrum ini ciri-ciri yang paling terlihat jelas ialah adanya antrum atau rongga yang berisi cairan folikel. Selain itu, sel granulosanya juga sudah menjadi lebih banyak dan sudah terlihat sel TK internanya. Dan nampak antrum atau rongga yang berisi cairan folikel. Kemudian, oosit yang ada pada folikel preantrum ataupun folikel antrum ini mengalami pembelahan meiosis 1. Folikel preantrum maupun folikel antrum itu terdapat oosit primer, yang dimana oosit primer ini tadi mengalami pembelahan meiosis 1 menjadi oosit sekunder. Setelah itu, oosit sekunder ini akan mengalami pembelahan meiosis 2 dan menghasilkan ovum atau sel telur yang sudah matang dan badan polar. Kemudian, oosit yang telah matang atau ovum tadi itu berada pada fase folikel matang atau folikel degraft. Lebih tepatnya dia terdapat pada titik ini. Folikel yang sudah matang atau folikel degraft atau biasa juga disebut folikel preovulasi itu tanda-tandanya adanya antrum yang semakin membesar atau rongga yang semakin membesar ini yang berisi cairan folikel. Oositnya dikelilingi oleh corona radiata dan juga terdapat cumulus oporus, adanya sel TK interna dan sel TK eksterna. Kemudian folikel degraft atau folikel matang atau folikel preovulasi inilah yang akan mengalami ovulasi dan mengovulasikan oosit yang akan diikuti dengan corona radiata ini keluar. Kemudian pada folikel degraft inilah terjadi proses ovulasi atau pelepasan sel telur yang sudah matang tadi. Nah, demikianlah pemaparan materi untuk praktikum 3 ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.